Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum SIP Serikat Islam Politik, Ustadz Profesor Fuad Amsari, PhD. Ahlan wa sahlan, Prof. Sehat selalu. Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terinspirasi semangat beliau. Yang kedua, tentu pembicara pada pagi hari ini dalam ODLT yang keempat, wawasan kepemimpinan online yang diselenggarakan oleh SIP, Serikat Islam Politik pada Ahad 27 Desember pagi hari ini, Bapak Ustadz Dr. Sukanto Sumadinoto, MSc. Beliau adalah Direktur New Brain Clinic Surabaya. Assalamualaikum Pak Dr. Sukanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Dokter ini saya tahu beliau salah satu dokter senior yang dari Surabaya, juga pejuang Muslim ini, pengurus di Al-Irsyad, saya dengar begitu ya, Ustaz? Hampir. Mantap ini. Ya. Yang mana pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan tentang profesionalisme dalam kepemimpinan. Tentu yang kami muliakan adalah seluruh peserta pada ODLT pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh peserta semuanya. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum ODLT ini dibuka oleh materinya oleh Pak Dr. Sukanto, terlebih dahulu kita buka bersama-sama basmalah. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagai khasanah untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan kita di tengah masyarakat plural. Untuk itu kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama kami mohon waktu untuk Profesor Fuad Amsari, PhD, untuk sebagai pengantar ya. Pada ODLT kali ini beliau adalah Ketua Umum SIP. Monggo, Prof. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara moderator, saudara pembicara, dan para peserta program wawasan kepemimpinan online dari Serikat Islam Politik yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah, Serikat Islam Politik yaitu perkumpulan pertemanan teman-teman yang mempunyai minat untuk mengembangkan dan mensosialisasikan ajaran Islam politik. Ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah khususnya di waktu Madinah, bagaimana Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya akhirnya berhasil menjadi pemimpin di Madinah yang penduduknya plural. Jadi inti dari Islam politik adalah syariat siasi, syariat yang terkait dengan masalah kepemimpinan di dalam masyarakat plural. Dalam proses sosialisasi itu, sebelum ada COVID, kita mempunyai program yang kita sebut sebagai One Day Leadership Training. Pelatihan untuk teman-teman calon-calon kader-kader Islam terkait dengan masalah kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan diberikan landasan-landasan prinsipnya di dalam Al-Quran. Pada waktu COVID, kita mengubah
dari offline menjadi online. Dan kita memberikan nama yaitu wawasan kepemimpinan online oleh Syarikat Islam Politik. Dan alhamdulillah ini yang sudah keempat. Sudah kita berikan materi-materi yang terkait dengan masalah kepemimpinan di masyarakat plural. Saudara sebagai apapun di dalam masyarakat plural menjadi pemimpin, apakah ketua RT, ketua RW, senat, mahasiswa, dekan, rektor, macam-macam. Itu namanya kepemimpinan di dalam masyarakat plural. Dan suatu kepemimpinan di masyarakat plural itu akan berhasil kalau kita mempunyai landasan-landasan teori kepemimpinan yang dipandu oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu inti dari program SAPE, Syarikat Islam Politik, terkait dengan masalah kepemimpinan. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan kesempatan diberikan pengalaman dan dasar-dasar kepemimpinan yang diarahkan kepada profesionalisme. Jangan sampai kita asal jadi pemimpin, tetapi kita tidak mempunyai profesionalisme di dalam memimpin. Dan itu akan membuat sengsara yang dipimpin. Itu kata kuncinya. Begitu pemimpin tidak mempunyai profesionalisme di dalam memimpin, maka warga dari tatanan sosial itu akan menderita, rusak bahkan. Lebih besar skalanya, akan lebih banyak itu orang yang akan yang menderita oleh kepemimpinannya dia. Alhamdulillah kali ini kita mengajak seorang pengurus, Pak Kanto ini, Pak Dr. Sukanto MSc ini adalah juga sebagai ketua SIP. Beliau adalah ketua Syarikat Islam Politik. Sedangkan Pak Eko adalah sekretaris SIP, Syarikat Islam Politik. Saudara-saudara, dan demikian kita sudah menjadi semakin kenal satu sama lain. Kita berusaha untuk terus mengembangkan ya syariat-syariat yang terkait dengan kepemimpinan ini. Syariat siasi. Setelah kita tahu mengenai masalah ibadah mahdhah, akhlak baik, amal sosial yang banyak, umat Islam wajib juga bergerak untuk memahami dan mengambil kepemimpinan di dalam masyarakat pluralnya. Saya kira itu pengantar saya. Semoga acara pada pagi ini berjalan lancar, dan dalam dialog saya minta saudara semua aktif lah. Ya, ini mumpung ada Direktur New Brain Center yang sudah 10 tahun dia menjadi direktur itu, mengembangkan suatu klinik yang sederhana sekarang menjadi klinik yang sudah fenomenal, dan diambillah kemampuan-kemampuan profesionalisme ini untuk saudara sebagai apapun nanti, siapa tahu di antara saudara ada yang menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, wali kota, menjadi senat, menjadi rektor, insya Allah lah. Begitu kita memakai atau memimpin sebuah dunia plural, mari kita pimpin dengan profesionalisme yang dipandu oleh Al-Quran dan Sunan Nabi. Selamat mendengarkan, dan alhamdulillah ini Pak Eko, pesertanya sudah banyak ini ya hadir ini. Yang terdaftar tuh sudah banyak. Iya itu, alhamdulillah. Ini adalah satu bibit-bibit atau kader-kader Islam politik. Dan kita insya Allah bersama-sama untuk besar bersama-sama memimpin masyarakat plural kita. Saya kira demikian. Saya sampaikan sekali lagi, selamat menikmati wawasan, wacana tentang masalah kepemimpinan yang nanti dipengantari atau dipandu oleh Pak Kanto dan kemudian diteruskan dan dialog, dan ujungnya otomatis ditutup oleh Bapak Eko sebagai moderatornya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Fuad Ansori, PhD, selaku Ketua Umum SIP yang sudah memberikan pengantarnya. Berikutnya adalah Pak Sukanto, Dr. Sukanto Sumadinoto MSc. Beliau adalah Direktur New Brain Klinik Surabaya. Sudah siap Pak Dokter? Yang akan memberikan materinya tentang profesionalisme dalam kepemimpinan. Siap Pak Dokter?
Ya, ya. Oke, jadi nanti begini, Pak Dokter, pembicara ini akan memberikan materi kurang lebih 1 jam begitu, terus kemudian kita lanjutkan dengan dialog. Dialog bisa disampaikan nanti lewat chat, kalau memang ketika Pak Dokter masih memberikan materi, dan nanti akan dijawab pertanyaan-pertanyaan itu setelah selesai. Nah, bisa juga nanti setelah materi dipaparkan oleh pembicara, para peserta bisa berdialog secara online. Saya kira gitu ya Pak Dokter. Terima kasih. Monggo Pak Dr. Sukanto. Ya, terima kasih, Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan selanjutnya para hadirin semuanya pada pertemuan Zoom kali ini. Saya ingin menyampaikan rasa syukur, gembira, terima kasih, dan semoga Bapak-Bapak, Ibu yang ada hadir di pertemuan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak sampai bingung karena ada yang harus ditinggalkan. Saya tadi melihat, saya ingin menyampaikan salam pada para hadirin. Nah ini senior kita ini, Profesor Muhammad Hasan Mahfud ini, kok naik turun ini anunya ini, signalnya ini. Pak Fuad lihat dah, itu ada Profesor Muhammad Hasan Mahfud itu senior kita, beliau adalah salah seorang ahli saraf di Surabaya yang berani mengatakan bahwa ada nggak beres dengan hal-hal yang berkait dengan pembukaan gorong-gorong istilahnya, itu istilah umumnya. Assalamualaikum Pak Kamto, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi, itu suaranya. Luar sini. Beliau pernah menjabat sebagai ketua Perdosi. Jadi, ya itulah. Ya begitu kalau lihat nanti. Mana fotonya Prof. Hasan? Biar orang-orang kenal itu semua itu. Enggak punya foto, enggak. Monggo dilanjutkan. Wah, menarik ini panjenengan. Saya ingin juga mengatakan bahwa saya ini ya tahu sedikit masalah kepemimpinan. Karena mengalaminya segala procot jadi dokter begitu. Jadi macam-macam lah pengalaman memimpin suatu unit kerja itu sampai akhirnya ya di berbagai level administrasi pemerintahan juga. Jadi izinkanlah, jadi kalau lihat juga literatur mengenai kepemimpinan, setiap kali klik kepemimpinan gitu di internet itu, wah sudah ribuan itu urusannya di situ. Jadi saya hanya ingin mencoba mengambil beberapa hal yang untuk menjadi titik perhatian kita lah gitu. Pembicaraan ini lebih ke arah lebih teknis sedikit, karena pada prakteknya seorang pemimpin itu kadang-kadang itu mengabaikan masalah teknis. Mengapa? Karena ternyata pada saat-saat tertentu, pada kondisi tertentu, seorang pemimpin itu kemampuan teknisnya itu sangat menentukan. Jadi mengapa demikian nanti saya bisa ceritalah kalau ada kesempatannya. Izinkanlah saya menyampaikan share slide saya. Jadi maksud pembicara saya hari ini ialah dengan maksud agar kita itu sadar mengapa kepemimpinan itu harus profesional. Itu banyak orang yang anggap bawaan itu kepemimpinan itu. Yang membedakan seorang dengan lainnya dalam memimpin itu adalah memang satu yang tidak bisa disamakan, yaitu namanya kecerdasan. Jadi kita ingat bermacam-macam pemimpin, maka mungkin dia sudah sama-sama melakukan hal yang sama, sudah sidik, sudah amanah, sudah tablik, tapi kalau sama Rasulullah pasti kalah cerdasnya itu. Itu yang membedakan akhirnya. Saya tidak tahu apa yang harus kita bicarakan kalau menyangkut faktor ini. Tapi tidak berarti kita bisa terhambat menjadi pemimpin. Lalu yang kedua, kita juga ingin
saya juga ingin menyampaikan mengenai peran-peran pemimpin. Pemimpin itu tidak hanya merintah gitu, tidak hanya memiliki, tidak hanya berkuasa gitu. Ada peran yang dia harus lakukan, dan nanti kawan-kawan mungkin juga bisa menambahkan. Dan setelah itu kualitas pemimpin. Kualitas itu penting juga. Empat hal ini yang akan saya bahas saat ini. Dan sudah tentu akhirnya seorang pemimpin itu harus bisa melihat bahwa ada hasil. Tapi bukan itu di luar pembicaraan kita hari ini. Karena untuk bicara hasil itu kita harus melewati manajemen dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang nanti harus didalami secara tersendiri. Hasil, karena itu hasil itu menyangkut mengukur hasil itu ada enggak. Jadi begitu. Lalu saya ingin sedikit kok suwe. Lah ini. Mengapa? Singkatnya bahwa seorang pemimpin di suatu kelompok itu perannya sangat penting. Tadi sudah disinggung Pak Fuad itu. Perannya penting untuk terwujudnya tujuan. Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau suatu kelompok kerja atau suatu apapun, termasuk presiden, termasuk pemimpin partai. Dan bukan hanya tercapai tujuan. Kalau nyampe tujuan tapi pengorbanan tinggi ya gampang lah itu. Yang juga rumit karena itu harus efisien. Ada dua hal di situ. Jadi saya bisa pergi ke rumah Prof. Hasan, bisa berapa? Bisa 10 menit, tapi naik helikopter. Waduh, siapa yang bayari helikopternya lalu? Misalnya ini. Saya pernah itu pengalaman khusus waktu saya di London. Istri saya kesasar turun di lapangan terbang yang lain. Saya enak-enak sambil ketawa-ketawa merokok, waktu itu masih merokok, menunggu di Heathrow. Terus saya bilang, loh ini pesawatnya sudah turun belum? Saya bilang gitu pada petugas. Sudah, bung katanya. Tapi tidak di Heathrow ini pesawat istri Anda gitu. Lah di mana? Mana nama saya? Apa? Gatwick katanya gitu. Waduh, berapa jarak ini? 40 kilo katanya. Terus gimana biar cepat? Ya gitu katanya. Terus dia bilang, ya Anda naik helikopter katanya. Almak deg saya lalu. Waduh, sopo timbayar helikopter batin saya gitu. Ya sudah. Dengan doa mudah-mudahan istri saya tidak kesasar ya. Saya naik kereta, 1 jam berikutnya baru ketemu. Jadi efisiensi itu penting. Karena kalau tidak efisien ya jangan-jangan tujuan mensejahterakan rakyat itu akhirnya tidak pernah tercapai. Lalu kepemimpinan itu apa? Itu menjadi dari pemimpin muncul yang namanya kepemimpinan. Ada 3 unsur di situ, ada suatu bisa komunitas, bisa masyarakat atau umat, bisa suatu organisasi. Ya, komunitas itu misalnya itulah kelompok setujuan gitu. Dan mereka punya tujuan-tujuan tertentu. Kalau kita bicara profesionalisme dalam sejarahnya, jadi dalam sejarahnya kita mengenal profesi. Paling enak itu saya dokter cerita itu. Definisinya seorang profesional itu ialah seseorang yang melakukan suatu pekerjaan dan untuk pekerjaan ini dia harus dilatih, dia harus disyaratkan oleh kelompoknya. Contohnya sekarang seorang Prof. Hasan itu misalnya yang ada di sini. Beliau seorang ahli syaraf, sudah sangat senior, dan dia ikut menentukan apakah seseorang walaupun sudah dilatih, apa sudah layak dia seseorang dinyatakan sebagai ahli syaraf. Apa namanya itu? Ada legitimasi oleh kelompoknya juga. Yaitu sejarah, itulah profesionalisme itu.
arti suatu paham bahwa untuk melakukan suatu pekerjaan atau tanggung jawab itu tidak asal-asalan gitu. Perlu latihan, perlu pendidikan, dan sebagainya. Barangkali di sini kan banyak yang bukan dokter ya. Di Inggris itu seorang ahli bedah itu namanya bukan dipanggil, misalnya siapa di sini ada dokter ahli bedah, enggak ada ya. Misalnya dokter siapa teman saya, dokter Sofyan, ahli bedah saraf. Di sini orang panggil Pak Dokter. Kalau di Inggris panggilnya Mr. Sofyan gitu. Iya. Kenapa? Sofianto namanya. Tidak pernah seorang ahli bedah dipinggal dokter, tapi dipinggal Mr. Sofianto. Karena dulu sejarahnya sebelum ada dokter ahli bedah itu yang ada itu jagal itu. Orang jual daging itu loh. Yang motong-motong dan semuanya. Itu asal usulnya ahli bedah dulu. Tapi sekarang dengan pendidikan sebagai profesi ahli bedah ya terbawa oleh sejarah namanya menjadi Mr. Sofyan. Kalau tidak percaya nanti datang aja ke Inggris. Yang ahli bedah kan kaget, loh aku itu dokter tak katanya begitu. Ya sedikit cerita lah biar tidak ngantuk ya. Lalu apa peran seorang pemimpin? Kita seorang pemimpin itu, saya tidak usah semua saya sebutkan. Visi itu adalah kunci. Kunci itu adalah pandangan. Ini muncul setelah tahun 90-an sebagai pengganti teori perencanaan jangka panjang. Dulu kita bilang strategic planning. Strategic planning GBHN itu terutama kelihatan itu. Tapi dalam kenyataannya melaksanakan strategic planning itu banyak masalah gitu. Dan kalau sudah itu strategic planning itu merupakan apa? Merupakan apa ya? Dokumen negara. Pemerintahnya tidak bisa begitu saja melibatkan DPR dan semuanya. Banyaklah masalahnya sehingga setelah tahun 90-an itu muncul atau di akhir tahun 90-an itu muncul teori visi tadi. Itu mungkin boleh dikatakan apa ya definisinya. Nanti ajalah kita omongkan daripada ngomong definisi repot-repot. Lalu bukan hanya menyatakan suatu visi, juga memotivasi. Memotivasi. Jadi membuat orang, motivasi itu membuat orang mau berbuat. Pak Eko itu dulu kalau diminta jadi pembicara itu aras-arasan gitu loh. Ada aja alasannya misalnya gitu. Nah itu tugas kita memotivasi. Tugas pemimpin, tugas Pak Fuad itu motivasi dan berhasil itu. Sekarang sudah aktif di Zoom kita misalnya. Maaf Pak Eko, itu hanya contoh saja. Beliau orang baik kok. Lalu hanya untuk beri gambaran saja, intinya motivasi ialah membuat orang mau berbuat, bertindak, mencurahkan pikirannya, energinya, pengkayaan ilmunya untuk menuju visi yang dinyatakan oleh pemimpinnya itu. Untuk menuju visinya. Lalu jangan lupa bahwa seorang pemimpin itu juga punya peran kadang-kadang harus mendampingi. Jadi sini spesial saya pakai menolong, mendampingi, membantu. Ini kalau ini bahasa Indonesia semua. Kalau orang Inggris menolong itu helping, kalau mendampingi itu apa ya sebentar. Helping, assisting ya toh. Kalau membantu itu memberi bantuan. Jadi seorang pemimpin kadang-kadang ya nyangoni anak buahnya untuk bisa beli buku misalnya. Itu namanya membantu dia. Aiding, orang Inggris bilang aid, AID nulisannya. Nah kalau mendampingi itu saya ingat Ki Hajar Dewantoro. Didampingilah. Tidak dipecuti gitu. Ayo kamu datangnya pagi gitu. Ya, didampingi itu siswanya itu. Dan menolong itu pengertiannya dalam di sini ialah memberi tahu bagaimana dia bisa mencapai tanggung jawabnya.
Mungkin dengan memberi itu ada buku baik, tolong dibaca gitu. Atau mungkin dengan mengatakan apa? Coba tanya ke Pak Fuad itu juga pernah mengerjakan pekerjaan seperti ini. Barangkali ada ide yang bisa memberi inspirasi pada saudara. Itu menolong. Menolong itu helping. Orang Inggris helping itu artinya tidak memberi sesuatu, hanya memberi, orang Inggris bilang advokasi saja. Keluar lagi kata advokasi itu. Nanti biar yang menerjemahkan Pak Eko itu. Pemimpin juga harus jujur. Jujurnya pemimpin harus mengakui. Kalau salah yang ngaku salah. Kalau anak buahnya betul, lebih pinter, ya ngaku. Ah, kamu ternyata lebih cerdas dari saya. Gitu. Itu yang sering kadang-kadang tidak dilakukan oleh seorang pemimpin itu. Jadi saya masuk sini. Lalu ini juga menginspirasi. Nah, ini menginspirasi. Saya ingat itu surat Asy-Syams itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Alhama itu artinya inspiring katanya yang menerjemahkan itu. Cuma di Indonesia itu diterjemahkan lain, tidak inspiring. Itu jadi heran saya. Lalu juga beri teladan. Ya, teladan menginisiatif. Nah, di sini muncul inisiatif itu gini, kalau pekerjaan macet, misalnya ada hal yang tidak tercapai, maka disinilah tertantang itu kemampuan teknis seorang pemimpin itu. Menginisiatif, dia harus membuat inisiatif, memulai supaya yang mandek itu jalan. Nah, itu yang dimaksud inisiatif. Seterusnya ya kalau sudah jalan ya, lalu tinggal kita, saya ingat yang penting juga dari Ki Hajar Dewantoro itu tuturi handayani. Kalau sekarang ini tuturi itu sudah hampir tidak ada itu kebanyakan itu. Sekarang aku di depan, kalau kamu tidak ikut tak kamu, itu sudah yang terjadi sekarang. Tuturi itu, ingat ya, katanya Ki Hajar Dewantoro kan, ing arso asung tulodo, katanya gitu. Saya karena kebetulan orang Jawa ngerti itu sedikit-sedikit. Nanti akan muncul di mana itu? Ah, itu teladan nanti. Jadi teladan, tuturi, dan memberi inspirasi. Itu tugas pemimpin yang sering dilupakan itu. Banyak pemimpin itu. Kalau kemarin itu ada menteri yang korupsi itu namanya apa itu? Nah, dia bukan pemimpin pastilah itu. Tidak tahu namanya apa. Ini peran. Nanti bisa kita bahas. Kalau supaya enak, misalnya pengakuan itu namanya recognition, kalau orang Inggris maksudnya. Menginspirasi itu ya inspirasi, bukan mengatakan ya. Saya sangat sering itu cerita ini, inspirasi itu. Terutama karena Asy-Syams itu. Di surat Asy-Syams itu ada. Lalu kalau sudah ini, lanjutnya mudah-mudahan ini yang terakhir aja, kualitas seorang pemimpin. Ini ada banyak hal. Ini saya kombinasikan beberapa pendapat menurut karena pemimpin itu dengan pengalamannya masing-masing. Saya pikir seorang pemimpin itu harus jujur. Sudahlah, kalau pemimpin tidak jujur nanti mesti dia ada anak buahnya yang enggan atau ikut-ikut tidak jujur gitu. Target tidak tercapai itu antara lain karena pemimpinnya tidak jujur. Pinter orangnya gitu. Kerja keras si pemimpin ini, tapi tidak jujur gitu. Ya, pasti merugikan itu. Nah, kemudian saya ingin membahas ini soal mana yang lebih penting menurut bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, terserah menurut pengalamannya masing-masing nanti ya. Ini hanya yang ada, yang saya lihat memang penting. Ada yang perlu diingat-ingat, dijadikan checklist. Jujur. Saudaranya jujur, ini ada overlap juga, yaitu yang namanya integritas. Itu kita sering bicara soal integritas. Kalau dianalisis mendalam,
integritas itu sebetulnya saya tertarik pada salah satu buku yang tebalnya cukup tebal, bicara hanya soal integritas. Pertama ialah seorang yang berintegritas itu orang yang memperhatikan nilai-nilai agama. Pasti itu katanya dia. Kalau dia tidak memperhatikan nilai-nilai agama, sudahlah gitu. Lalu setelah dia memperhatikan nilai agama secara taktis empiris, dia itu terpercaya. Terpercaya muncul karena dia jujur. Tapi orang jujur sering juga tidak menyelesaikan pekerjaan. Karena terlalu banyak lihat HP misalnya. Nah, itu ya tidak terpercaya dia. Tidak handal barangkali gitu. Orang harus handal. Ada yang penting juga seorang pemimpin itu realistis itu di tengah itu. Khusus mengenai integritas. Saya pernah itu dulu waktu jadi dokter puskesmas. Datang pagi-pagi jam 7. Suatu hari saya selalu tanya, kenapa kau belum datang? Setengah 8 ini, saya bilang begitu. Suatu hari rewang saya itu tidak masuk. Cucilah saya harus. Mencuci dulu pakaian anak saya yang baru lahir itu. Sampai di kantor jam 8. Saya dengar-dengar di kantor itu. Nah, ini yang dimaksud realistis. Jadi kalau kita bisa, lihat apa yang orang lain juga bisa. Jangan serta-merta, ya harus bisa. Nah, nanti dulu. Maksudnya realistis itu di situ. Dan dalam seorang pemimpin itu, dalam pengertian integritas itu, ya ada yang ketinggalan di sini. Ada satu hal yang lupa, yaitu kalau ada masalah harus disolusi. Masalah itu harus diselesaikan. Saya ingat-ingat baru ingat hari ini ada satu masalah dalam perjalanan itu harus diselesaikan. Jadi harus solusi. Kalau membuat solusi tapi tidak ada hasil, ya itu bukan bagian daripada integritas. Jadi saya ingat, ini saya praktekkan dalam kehidupan saya ini terus terang aja. Ada lagi pemimpin yang tidak urusan. Nah ini juga gawat ini. Semua orang kebingungan. Kadang-kadang pemimpin itu yang nakal itu memang tidak memutuskan. Biar anak buahnya kacau, kalau anak buahnya kacau nanti saya tahu tata lagi. Ini sering bisa terjadi ini. Jadi saya pernah itu dinakali sama salah seorang junior saya ini dalam pengalaman hidup saya. Katanya begini, ini saya ditinggali Pak Kanto pekerjaan, sudah baik tertata. Udahlah saya biarin aja dulu. Nanti kalau sudah tidak beres, tak totoni dewi, jadi aku yo oleh jeneng. Itu terjadi itu dalam kehidupan real, itu pemimpin yang kayak gitu. Lalu ada lagi, ada skill, ada kemampuan, macam-macam itu. Nah ini kreatif, rendah diri. Ya saya ingin soroti rendah diri. Sabar itu empati. Mungkin teman-teman tanya, loh kok banyak sekali? Ya memang ini yang diperlukan untuk memperbaiki termunculnya motivasi, termunculnya inspirasi, termunculnya efisiensi, terbentuknya tujuan misi-misinya tercapai dan sebagainya dan sebagainya. Jadi seorang pemimpin itu ya dia juga harus keterlibatan gitu. Keterlibatan itu artinya kalau nyuruh anak buahnya mengumpulkan data, sekali-sekali datanglah. Data apa yang terkumpul? Boleh saya lihat datanya. Itu terlibat dia di situ. Tidak hanya mau lihat matangnya saja gitu. Sebab dengan melihat apa yang dikerjakan oleh timnya dan semuanya itu, maka seseorang itu menjadi lebih ingin bekerja dengan senang hati. Transparan, kejujuran itu terkait. Itu kualitas pemimpin. Mau mulai di mana? Nah ini, jujur. Saya ingin mengatakan bahwa jujur itu suatu yang rumit itu. Pandangan saya jujur itu memang ternyata tidak bisa diceritani. Jujur itu kita peroleh kalau kita dapat teladan. Itu pengalaman saya, mungkin yang lain tidak demikian ya. Tapi saya lihat ke sana ke sini itu ternyata jujur itu harus diteladankan.
Karena kalau kita tidak jujur, sekali-sekali akhirnya ketahuan kalau kita tidak jujur. Walaupun pada waktu kita berbuat tidak jujur itu staf ada yang tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Kok dilalah itu ya terus ketahuan itu. Begitulah saya selesaikan, dan seorang pemimpin tentunya harus melakukan manajemen. Kita tidak bahas ini dulu, dan harus ada hasil. Hasil itu artinya saya tekankan di sini artinya harus bisa mengukur gitu. Kalau bisa mengukur, jadi terutama efisiensi dan efektivitasnya itu sendiri. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, banyak kekurangannya, dan minta maaf, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan diskusinya. Begitu Pak Eko. Baik. Saya tidak sempat melihat pertanyaan di chat ya. Kalau ada Pak Eko mungkin ikut membacakan kalau ada pertanyaan. Ya, saat ini belum ada Pak Dokter. Cuma ini kita buka forum diskusi langsung dialog mau nggih. Jadi kepada para peserta dialog ODLT pada pagi hari ini bisa menyampaikan pertanyaan langsung kepada pembicara dalam yang sudah di paparan-paparan sudah disampaikan tadi cukup bagus. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo bisa langsung ditanyakan. Saya Pak. Sambil menunggu. Gimana Pak? Baiklah, alhamdulillah. Saya begini Pak Kanto, profesionalisme itu menurut saya ada 3 komponennya. Komponen pertama itu hati. Bahwa orang itu harus serius, sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, itu harus ada komponen perilaku. Tadi yang disampaikan Pak Kanto, mungkin yang terbanyak itu adalah perilaku ini. Jujur, kemudian openness, ya, kemudian kreatif. Itu yang kedua. Tapi profesionalisme yang tidak boleh dilupakan juga yang ketiga, Pak. Yang tadi sebelumnya sudah disebut oleh Pak Kanto, tapi mungkin tidak begitu eksplisit sehingga mungkin terlewatkan itu. Yaitu kemampuan teknis memang. Tadi contohnya dokter. Dokter kalau tidak mempunyai kemampuan teknis, dia tidak mungkinlah bisa melakukan profesionalisme di dalam pekerjaannya. Ada Pak, saya bertanya Pak. Saya Pak Hasan bertanya. Monggo Pak Hasan. Oh, oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanto telah memberikan satu wawasan yang cukup bagus menurut saya. Cuman mungkin lebih bagus lagi kalau judulnya itu lebih spesifik. Contohnya misalnya kepemimpinan di dalam Islam. Jadi nanti akan sangat fokus dari anunya ini gitu, atau mungkin aspek profesionalisme dalam kepemimpinan. Bisa di-copy ya suara saya? Iya, saya dengar, Prof. Bisa, Pak, bisa jelas. Nggih, monggo dikasih komentar. Ya, terima kasih. Monggo Pak Kanto langsung monggo 2 pertanyaan tadi ya. Yang Pak Fuad belum sempat bertanya, tapi ada paparan tadi. Terus kemudian Pak Profesor Hasan sudah menanyakan terkait dengan judul, masukan mungkin ya yang lebih spesifik. Monggo Pak Kanto. Ya. Jadi intinya kita ini bicara leadership ya, Prof ya. Dan begini, bahasa Arab itu leadership itu saya cari-cari tidak ketemu. Saya ada Rois, ada Amr, ada macam-macam. Jadi banyak aspek. Jadi artinya kepemimpinan itu tergantung lembaga apa, di mana dia berada itu seorang pemimpin. Jadi saya setuju, cuma saya kan bukan ahli Islam. Saya baca Al-Quran tapi yang saya baca cuma terjemah dan tafsir. Bisa-bisa salah kalau saya tidak tahu banyak hadis itu. Karena itu saya enggan melakukan demikian. Hanya saya singgung bahwa seorang pemimpin itu
harus jujur. Tadi saya singgung sesaat, misalnya bahwa Rasulullah itu mempunyai ciri tabligh, sidik, amanah, dan yang terakhir itu cerdas itu ya Prof. Hasan ya. Biar orang lain aja nanti yang melakukan. Yang kedua ya kepemimpinan dalam Islam kalau aspek profesionalisme. Nah, saya memang dari Prof. Hasan lah memberikan ini yang sudah menjadi ketua Perdosi yang mendidik dokter-dokter ahli saraf di Indonesia. Nah, itu akan lebih detail lagi nanti. Hanya saya mengatakan dalam slide saya, adalah seorang profesional, ismenya itu sebetulnya hanya suatu paham, artinya paham mengenai keprofesionalan. Dia itu orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kualitas personal dalam kaitan dengan menjalankan suatu pekerjaan. Itu salah ketik saya, pekerjaan. Secara efektif dan bertanggung jawab. Itu Prof. Jadi seorang profesional itu orang yang tidak serta-merta jadi begitu aja. Dia harus mempunyai pendidikan keilmuan di bidangnya, kemudian mendapat pendidikan juga yang lebih detail lagi dari kelompok profesinya, termasuk skill-skill yang Nah, ini saya belum pernah mendidik seorang profesional. Prof. Hasan nanti lain kali ya Prof ya. Saya usulkan nanti untuk membahas mengenai aspek profesionalisme dalam leadership. Saya tulis ini. Terima kasih Prof. Dr. Kamto, alhamdulillah. Pak Dokter, nanti ya, ini ada pertanyaan lewat chat juga. Kalau sudah nanti saya bacakan. Ya. Ada yang perlu disampaikan lagi Pak Kanto ya. terkait pertanyaan dari Prof. Hasan? Ya, yang Pak Fuad tadi sebetulnya kan begini. Sebentar saya menjawab Pak Fuad dulu, singkat saja. Oke, ya, saya di situ mengatakan dalam slide saya singkat saja. Jadi profesionalisme itu being professional kata orang Inggris, berfaham profesional gitu ya. Kalau diterjemahkan adalah seseorang yang punya kemampuan dan kualitas personal. Jadi, misalnya kalau di bidang saya kedokteran, seorang ahli bedah itu sama SPOG itu lain itu kualitas personalnya. Kalau ada kasus orang SPOG itu masalah timing melakukan tindakan itu menentukan. Kalau ahli bedah, siklah ini sak jam kas, aku tak ngombe kopi sih gitu. Ini guyon-guyon sederhana saja. Jadi yang dimaksud kualitas personal itu adalah ketepat waktuan dalam melakukan tindakan misalnya. Itu seorang profesional memang. Dan itu merupakan kualitas personal itu. Nah itu kalau baca tulisannya Prof. Hasan di Japos, nah itu salah satu contoh seorang profesional itu. Apa judulnya kemarin saya lupa itu Prof. Saya simpan kok masih saya klip korannya itu. Dan dia seorang profesional efektif. Ya, jadi kalau makanya di CEO itu kalau tidak tercapai ya harus diganti itu gitu. Sasaran-sasaran daripada grupsnya itu. Saya kira gitu aja ya. Jadi saya setuju dengan Pak Fuad tadi. Jadi orang yang sungguh-sungguh memang. Kalau kita tidak dilatih sebagai leader ya ikut melatih terus diri kita untuk bisa jadi seorang leader yang profesional. Itu Pak Eko. Ya, Pak Kanto. Ya Pak Kanto. Ini ada yang raise hand. Mungkin kita kasih kesempatan dulu sebelum saya baca ke yang pertanyaan via chat ya. Monggo Pak Muhammad Faizi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muridnya Abah Fuad, Dr. Sukanto. Saya lagi praktek juga ini, dokter anak saya.
Saya cuma ingin berbagi apa benar apa salah gini. Jadi yang namanya profesionalisme itu bekerja dengan standar tertinggi. Jadi satu harus ada standar yang ditentukan oleh peer group-nya. Ya. Yang kedua harus ikhlas karena lillahi ta'ala. Jadi seperti kalau kita bekerja itu, kalau kita tidak mungkin melihat Allah, jadi kita harus merasa diawasi oleh Allah. Cirinya satu yang saudara, cirinya satu aja. Kalau kita menyesali dengan hasil kerja kita, itu berarti kita kemarin atau waktu bekerja itu tidak sungguh-sungguh. Jadi tolak ukurnya satu saja, gampang. Jadi kalau kita masih kok gak ini aku mau, nah itu berarti tidak profesional. Mohon tanggapannya. Terima kasih, Ustaz Sukanto. Langsung Ini, monggo. Pak Faizi ya? Saya Nggih. Dokter anak ya? Nggih, terus. Sudah tahu itu sudah. Betul yang sudah katakan itu. Cuma kita kan seorang muslim. Jadi yang saya katakan di sini, profesionalisme dalam pengertian di berbagai organisasi profesion itu. Sejarahnya kan begitu. Kalau saya simpulkan sederhana saja, ialah seorang profesional itu adalah orang yang melalui pendidikan dan apa itu? Melalui pendidikan dan itu peer groups apa itu decision-nya untuk memiliki untuk bisa dianggap sebagai apa seorang profesional di bidang itu. Itu yang Bapak katakan tadi itu, saya setuju itu. Soal ikhlas ya itu orang muslim itu profesional, seorang profesional yang muslim ya ikhlas. Dan kalau boleh saya juga menambahkan tujuan hidupnya itu sebagai profesional itu bukan hanya ingin menyelesaikan tugas supaya dapat bayaran, tapi ingin ingin mencari ridho dari Allah gitu. Kata lainnya juga, saya kira kita saling mengisi dalam hal ini. Terima kasih Dr. Faizi. Teman-teman tolong diperhatikan. Dr. Kanto dalam Alfi. Ya, silakan. Monggo Pak Dokter. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini juga muridnya Pak Dokter Kanto sama Pak Dokter Fuad. Pak Dokter, saya ingin penjelasan lebih lanjut. Memang tadi di awal Pak Dokter sampaikan tentang ada satu kata yang menarik buat saya adalah integritas. Saya jadi ingat juga bahwa kalau kita bicara kondisi kekinian, masalah dasar juga dari kondisi yang ada saat ini adalah kita miskin integritas. Ini menurut saya. Sejalan dengan itu ada sebuah teori baru tahun 2014, pimpinannya adalah teori tentang endurance, daya tahan. Jadi sebenarnya ada kaitan relasi dengan apa yang disampaikan Pak Dokter tadi, bahwa seorang pemimpin harus punya profesionalisme, gitu, harus bahasanya punya kehandalan, reliable, gitu. Ini menurut saya dalam tanda petik kata lain dari kata endurance. Mungkin ya Pak Dokter, mungkin. Karena bagaimanapun endurance atau daya tahan seorang pemimpin itu juga bisa menjadikan bukti dalam tanda petik quote on quote bahwa dia mampu menjalankan aktivitas tugas dan tanggung jawabnya. Seperti juga dulu, maaf, kalau kita bicara siapa tokoh yang paling endurance-nya sangat kuat. Endurance dalam hal ini adalah sisi batiniah dan non batiniah adalah uswah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Beliau punya daya tahan itu bukan hanya sekedar fisiknya kuat, juga cerdas tadi disampaikan oleh Pak Kanto. Kemudian maaf kalau dia menjadi panglima juga ahli strategi dan sebagainya. Cuman mungkin ini kalau dalam teori ini ada yang belum bisa dijawab, yaitu bahwa orang yang punya integritas harus juga mampu melahirkan sosok pemimpin baru. Nah, ini kalau nggak salah menurut Donald Watts itu bilang bahwa seorang pemimpin bisa disebut pemimpin, salah satu cirinya adalah bahwa dia juga mampu
mampu melahirkan sosok penerusnya, pemimpin baru. Nah, ini juga PR menurut saya, juga tugas berat dalam kondisi kekinian saat ini. Ini jadi saya ingin menitik beratkan dari yang saya dengar dari disampaikan oleh Pak Dokter tadi adalah tentang endurance dan integritas. Kalau mungkin kita kenal di film-film namanya Jet Li, mungkin saya masih ingat. Ya, ada sebuah, saya sering menulis di sebuah quote-quote gitu bahwa pengetahuan itu memberikan kekuatan, namun karakter itu memberikan sebuah kehormatan. Jadi mungkin saat ini kita terlalu banyak mungkin orang yang memang punya pengetahuan, orang yang pintar mungkin. Tapi tadi mungkin belum tentu kita ngomong cerdas. Tapi orang yang punya karakter ini mungkin kita miskin saat ini. Dimulai memang tadi dari penanya berikutnya dimulai dari mana? Dia memang kembalinya adalah kembali ke diri pribadi. Tapi dalam sebuah komunitas, saya pikir ini harus memang diwujudkan dan tidak boleh berhenti. Itu saja Pak Dokter, sekedar pertanyaan dan eksplorasi lah mungkin begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bisa ditangkap Pak Dokter langsung? Wafi ya, saya kenal beliau itu. Betul itu. Itu kan termnya itu bolehlah mau bilang endurance, mau bilang itu semuanya boleh. Itu kan makanya saya katakan bahwa ini saya katakan dalam kualitas pemimpin itu ada berapa ini hampir 15 buah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya itu kan tergantung sudut pandang seseorang gitu loh. Gitu, ya. Endurance boleh. Saya melihatnya kalau saya endurance itu boleh fisiknya kuat gitu ya, betul itu bisa ditambahkan. Jadi tambah nanti di situ. Tapi terutama mengenai integritas itu yang saya tertarik karena si penulis itu menulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal. Seorang pemimpin itu harus bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya itu artinya apa sih kan gitu. Nah, orang yang bisa dipercaya itu yaitu orang yang punya ilmu kan dan mengamalkan ilmunya. Yang realistis. Ya. Mentang-mentang dia punya uang, dia minta suruh orang lain juga ganti mobil tiap bulan misalnya. Itu orang enggak realistis itu pemimpin yang begitu. Seperti tadi saya ceritakan betapa saya terdadak waktu suatu hari pembantu saya enggak masuk, saya sampai kantor hampir jam 8:30 itu kan harus menyelesaikan cucian di rumah. Itu. Di pedesaan itu dulu ya. Semuanya masih nimbo sendiri, tidak ada sanio dan semuanya itu. Itu yang saya masukkan realistis itu di situ. Lalu boleh dikatakan itu sebagai apa namanya itu karakter atau. Tapi yang realistis, yang penting integritas itu tidak hanya sekedar jujur gitu ya. Jujur saya keluarkan di situ memang, tapi lebih operasional gitu. Bahwa sudah terpercaya, realistis dan ada masalah saya lupa ngetik di situ harus diselesaikan. Tidak dibiarkan. Kalau dibiarkan itu namanya kita jadi tipe pemimpin yang istilahnya terkenal itu apa itu? Pemimpin suka-suka katanya gitu. Dan ada suatu masalah, ada solusi dan tidak hanya membuat solusi dan ada hasil itu loh. Itu yang saya tertarik kepada si penulis buku ini. Dan ya kalau Nabi Muhammad itu ya itulah sudah. Saya tidak berani ngomong di sini. Yang saya ingat cumanya beliau itu banyaklah, di hati itu banyak itu ciri-ciri Rasulullah sebagai seorang pemimpin itu, pemimpin negara itu. Terima kasih Bu Alwi, saya setuju aja endurance boleh. Ya, jadi kalau saya terjemahkan apa di situ. Boleh ditambahkan satunya lagi. Nah, kalau seorang pemimpin harus bisa membuat pemimpin lain. Nah, itu ya itu sebagai tambahan. Bagus. Cuma kadang-kadang itu ada komplikasinya kalau ada statement kayak gini. Ya. Nanti seperti sekarang ini kan. Nah, ketawa itu Mbak Alfi itu. Itu komplikasinya di situ kalau diwajibkan begitu.
Tapi seorang pemimpin itu yang penting membuat inspirasi sehingga orang itu kalau aku ya mau jadilah pemimpin besok-besok gitu. Tidak lalu kemudian secara eksplisit melatihnya gitu. Pak Dokter, kalau dulu kan ada sahabat, itu kalau kita ngomong sekarang itu kan sahabat Nabi ya, artinya itu kan kalau kita ngomong itulah kadernya Nabi kan gitu. Paling tidak Nggak tahu itu kader atau bukan, wong Rasulullah tidak pernah bilang itu. Cuma saya ngomong cara beri tanda petik. Saya beri tanda petik. Ya, justru itulah. Ya. Jadi kalau jangan ngomongin sekarang. Saya agak hati-hati tuh ya. Ya. Apalagi kalau nanti kita masuk ke mana itu ya. Itu nanti dibahas di forum khusus yang ahli-ahli Al-Quran itu. Ahli-ahli Al-Quran sama ahli-ahli hadis itu. Pak Kanto, saya nyambung dari apa yang disampaikan Pak Bu Alfi tadi, bahwa salah satu yang terkait dengan ciri profesionalisme adalah melahirkan pemimpin baru. Nah, saya bilang ini kelahiran pemimpin baru itu oleh proses apa? Apakah proses keturunan? Kalau proses keturunan, maka sistem feudalisme itu pasti salah. Kenapa? Karena keturunan itu tidak akan memberikan jaminan bahwa dia menjadi kualitas pemimpin yang benar. Dan rusaknya suatu sistem feudalisme adalah ya di situ itu. Nah, bagaimana menurut Pak Kanto? Ya. Ya kalau keturunan itu ya feodalisme lah, sudah kita tinggalkan aja, itu salah gitu aja. Kalau saya ya. Jadi keturunan itu karena gini, kalau saya lihat kisahnya sahabat Abu Bakar misalnya, kan tidak apa ya? Tidak, kamu nanti kalau saya tidak bisa ngimami, kamu ya Abu Bakar yang ngimami, kan tidak ada pesan kayak gitu. Tapi dia dilihat sebagai orang yang paling dekat Rasulullah, maka pada waktu Rasulullah SAW agak terlambat atau nggak bisa hadir, itu pun beliau tidak mau itu melakukannya. Itu ya, saya tidak tahu lengkap ceritanya mengenai peristiwa ini. Kalau biasanya seorang pemimpin tergantung itu lembaganya ya. Gitu. Maka seorang pemimpin itu kadang-kadang gini. Oh, mungkin kamu baik melanjutkan pekerjaan saya. Nah, pada waktu begitu kalau suasana berubah kan value-nya juga nanti lain gitu. Jadi apa ya? Suasana yang berubah, environment yang berubah itu apa itu? Ciri kepemimpinannya itu harus tetap seperti itu misalnya. Jadi ada sikonnya loh ya, jangan lupa. Ada sikon itu. Kayak gitu Pak Fuad. Iya. Pak Kanto, ini ada 4 pertanyaan di chat, itu saya bantu bacakan ya. Jadi mungkin dua-dua bisa dijawab. Yang pertama dari Pak Adi. Bagaimana sikap profesionalisme seorang pemimpin dalam mengakomodir berbagai kepentingan agar tidak terjadi konflik? Jadi bagaimana profesionalisme seorang pemimpin itu mengakomodir berbagai kepentingan agar tidak terjadi konflik. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bapak Wajat, izin bertanya bagaimana menjembatani perbedaan persepsi antara pemimpin dengan bawahan karena beda generasi. Misalnya suatu institusi atau organisasi ada pemimpin yang birokratis dan bersifat priai, ingin dilayani begitu, sementara anak buahnya itu misalnya milenial sekarang cenderung terbuka, kolaboratif, dan kritis. Mungkin sementara dua itu dulu Pak Lampa sebelum saya lanjut ke 2 pertanyaan via chat ya. Enggak? Ya. Jadi kalau ada misalnya begini, bagaimana para pemimpin harus bisa berbagai kepentingan. Ini sesuatu hal yang perlu kita bahas dengan hati-hati. Halo? Tidak dengar saya. Halo. Dengar. Suaranya agak
Ya, jadi kalau yang pertanyaan satu ya Pak ya, itu kita bicara soal pemerintahan lah katakan. Ya, ya memang jadi dalam suatu proses kepemimpinan itu kan sudah ada apa ya, aspirasi kan sudah dibahas gitu. Dan disitulah pentingnya seorang pemimpin untuk menjadikan aspirasi yang ada itu tertanggapi secara adil. Maksudnya adil gini, ada orang punya aspirasi tapi nggak realistis. Nah, itu enggak, kalau ditanggapi diiyani ya itu enggak adil namanya gitu loh. Ya, misalnya kayak gini. Itu loh. Gampangnya ngomong itu. Jadi seorang pemimpin itu ya harus memperhatikan berbagai pandangan dari siapa yang dipimpinnya itu, siapa yang diwakilinya kalau masalah politik, masalah kenegaraan. Tapi harus tetap realistis sesuai dengan apa itu keilmuan dia itu, standar keilmuannya gitu. Sekarang kan gitu. Kata kunci di adil ya Pak Kanto ya, biar nggak terjadi konflik itu ya. Ya adil memang, ya. Dan adil itu pengertiannya misalnya ginilah, ya misalnya gini, masalah yang kompleks itu misalnya sekarang. Apakah kita membangun infrastruktur, ataukah kita membangun industri yang berbasis sumber daya alam kita? Itu pertentangan yang jauh antara dua kelompok ekonomi ini. Itu. Kata yang satu bilang. Oke, terus yang kedua itu ya, yang perbedaan generasi, Pak. Kalau perbedaan generasi, nah ini yang pemimpin itu ya, itu makanya pemimpin itu apa tadi saya bilang, dia itu harus apa ya? Nanti istilahnya belum nemu saya. Mungkin di situ integritas itu, ya. Jadi harus realistis gitu loh. Loh ini anak muda ngomong begini. Nah, jangan lalu, loh itu kau, ini saya, enggak boleh lah. Itu maksudnya realistis itu di situ. Ya misalnya, apa ya kalau gampang-gampang ngomong itu kita bepergian sama anak muda gitu. Anak muda bilang, Pak mampir dulu Pak, kita lapar. Sementara pemimpinnya itu sudah senior, wis kulino puoso, engko ae mari, aku durung luwe lah. Itu namanya kan enggak realistis dia. Siapa yang dihadapi itu? Saya kira sebagai gambaran konkretnya di situ aja. Jadi saya masukkan seorang pemimpin itu kalau dia mempunyai integritas, ya, saya kira anak muda enggak usah bingung itu, ya, itu. Jadi itu tugas pemimpin memang. Ya nanti diam-diam pemimpin itu akan kalau dia tidak realistis dan ketidakrealistisnya itu adalah sesuatu yang di luar keilmuan, di luar akal, ya dia tentu nanti akan tergerus ke pinggir sendiri gitu. Saya kira begitu, Pak. Jadi pertanyaan tadi ya berusahalah yang muda itu memahamkan gitu. Kalau enggak ya mungkin kita apa namanya enggak ngerti saya itu. Saya punya pengalaman eksplisit sebagai seorang muslim ya. Pemimpin sesuai dengan zamannya. Ya itu juga zamannya apa lagi. Saya ingin memberi contoh ini. Saya ini pernah difitnah. Ya. Dan saya tidak melakukannya. Dan saya tidak berdaya karena saya cuma dokter puskesmas gitu loh. Dalam kegalauan saya ini datang ke ayah saya. Pak, pripun ngeten iki? Apa jawab ayah saya? Wis engko Allah sing nyelesaikan. Saya bilang, Bapak iki tak parani ado-ado critane mek engko Allah sing menyelesaikan. Ternyata betul itu. Jadi di sini artinya kesabaran itu perlu dalam menerima respon orang lain terhadap keinginan kita. Kita harus sabar juga. Jadi pemimpin bos saya yang percaya fitnahnya orang itu suatu hari
nyopo saya di tengah jalan itu. Kon masuk gak kenal aku? Aku lah wong Surabaya katanya gitu. Ya karena dia sudah nyopo saya ya iya Pak, maaf Pak. Saya tadi tidak lihat kalau Bapak ada di situ. Padahal saya memang sengaja. Kalau kau sudah berani mendengarkan fitnahnya orang ya wis tidak usah ketemu saya lah, saya bilang gitu. Itu terjadi dalam hidup saya itu Pak. Jadi di situ kuncinya sabar barangkali ya, sabar di situ. Sabar gitu. Sabar yang ya sudah, gitu aja dulu. Oke, baik Pak. Ini lanjut ke pertanyaan via chat ya. Saya bacakan dari Pak Gianto Al Imron. Apa beda profesi dan pekerjaan? Dai itu profesi, pekerjaan atau tugas? Apa pemimpin itu profesi atau dan tanggung jawab? Dari mana istilah profesi dan profesionalisme? Itu dari Pak Gianto. Terus lanjut ke Pak Indro. Pak Nanto, saya ingin tanyakan, yang banyak terjadi seringkali pemimpin yang kita dapatkan tidak mempunyai kapasitas seperti yang jenengan cantumkan. Dan karena tidak punya kapasitas yang dibutuhkan sebagai pemimpin, sehingga tidak berani mengambil keputusan atau kalau memutuskan tergantung bisikan-bisikan. Bagaimana kita menyikapi kalau punya pemimpin seperti itu? Bisa ditangkap Pak Anto? Ya. Monggo. Di sini yang ingin saya katakan mengenai pekerjaan dan profesi. Pekerjaan itu orang Inggris bilang job. Jadi profesi itu adalah job itu artinya suatu pekerjaan yang diberikan kepada kita oleh suatu lembaga. Kalau orang Inggris job itu begitu. Kalau seperti Pak siapa ini? Pak Sekretaris, Pak siapa Pak? Pak Gianto. Sampeyan iki lho. Gianto. Sampeyan iki lho. Atau saya Eko. Pak Eko, itu kan mengerjakan proyek-proyek. Nah, ya toh. Waktu Anda mengerjakan proyek itu namanya bukan job itu work katanya orang Inggris. Itu pekerjaan memang gitu. Yang di Indonesia katanya pekerjaan gitu. Lah profesi itu apa? Profesi itu adalah suatu pekerjaan yang kalau dikerjakan dia menerima upah, dan untuk pekerjaan ini dia melalui pelatihan dan pengakuan dari istilahnya Prof Hasan tadi peer group-nya. Itu profesi. Nah sekarang Ustadz itu masa mau dikatakan profesi dah? Ya kan repot jadi Ustadz supaya dapat upah itu. Rodok enggak enak hati juga ya gitu. Jadi kalau saya usul, Ustadz itu harus punya profesi gitu aja. Ustadz itu jangan dikatakan profesi. Ustadz itu harus punya profesi lah. Biar kalau kemana-mana itu diamplopi, nek perlu balik no amplopi gitu loh. Barangkali gitu kalau saya mulai dulu pikiran saya begitu. Jadi saya ingat itu ada cerita yang mungkin teman-teman sudah dengar itu. Ada seseorang alim menyuruh muridnya menimba ilmu ke rekannya si alim ini yang sedang jadi yang kaya raya dan mempunyai jabatan. Terus begitu ceritanya cerita gitu, mungkin ada dengar cerita ini. Terus setelah guru ke teman, dia pulang kembali ke gurunya. Terus ditanya sama gurunya si orang ini, apa pesan teman saya? Apa yang diajarkan teman saya kepada, apa pesannya untuk saya gitu. Terus si murid menyampaikan, itu ulama yang di sana itu yang Bapak tunjuk, bilang pada saya agar Bapak yang ikhlas gitu. Nah itu si guru itu baru sadar. Dan dia bicara dalam hatinya katanya begini, iya saya ini memang pekerjaan saya cari ikan. Dan setiap kali saya jaring ikan, saya itu berharap-harap mau dapat emas gitu. Lu ini loh kan rumitnya di situ itu. Jadi tadi ada yang menyebutkan harus apa tadi dokter siapa itu? Harus ikhlas ya, itu penting memang. Tadi dokter apa? Ahli anak tadi. Harus ikhlas ya. Nah, cuma definisi ikhlas itu kadang-kadang kita
bermacam-macam definisinya, tidak terlalu jelas. Dokter Faisi. Oh ya, Dokter Faisi ya. Dr. Faizi. Ya. Jadi ikhlas itu ya saya bukan ahlinya, tapi kalau saya ingin usul ikhlas itu diartikan begini. Lakukanlah pekerjaan karena Allah memerintahnya tanpa menghirap apapun dari penerima amal kita. Itu ada di surat Al-Insan, di kira-kira tengah-tengah itu. Aku kerjakan ini karena Allah menyuruhnya dan aku tidak berat apapun. Itu yang selalu saya ajarkan pada mahasiswa saya dulu waktu jadi direktur di Rumah Sakit Islam. Itu. Jadi saya bilang, kalau suatu hari saya ketemu saudara sudah jadi pejabat dan saya minta tolong sudah tidak ngerewes lalu saya ngersuloh, ya itu ikhlas saya habis, saya bilang gitu. Itu saya pikir definisi operasional yang ingin saya tambahkan mengenai menjadi pemimpin yang harus ikhlas itu. Gak ngarep-ngarep apapun juga. Ya sudah, lalu yang terakhir apa ini tadi? Tidak punya kapasitas. Ya ini Itu pemimpin ya tidak punya kapasitas, hanya dengar bisikan-bisikan saja. ya dia bukan pemimpin jadi kan gitu. Ya, jadi ada pemimpin apa itu? Pemimpin yang tidak punya integritas itu. Dia tidak memutuskan. Boneka begitu, Ustaz? Ya tidak tahu namanya apa. Ya, jadi pemimpin itu, jadi pemimpin yang dipilih atau ditetapkan tidak melalui oleh pemikiran-pemikiran keilmuan maupun pemikiran-pemikiran keahlian. Itu yang sedang ingin dikembangkan juga yang dilakukan ya di Indonesia apa itu. Jadi ya begitu, itu ya sudah, kita mesti sabar kalau dapat pemimpin kayak gitu itu. Saya tidak bisa jawab itu. Masa terus didongkel pemimpin. Paham. Itu di bidang apa nanti terjadi ya. Oke, kita lanjutkan ya, Ustaz. Ya. Ada lanjutan pertanyaan dari Pak Muhammad Faizi. Bagaimana dengan aspek keturunan Rasulullah SAW ini? Ya, ini yang terakhir ini dari chat, pertanyaan via chat. Monggo. Mengenai keturunan itu, keturunan Rasulullah itu sebagai pemimpin gitu harus gitu. Nah, ini saya tidak tahu lah. Ada yang ahli membaca sejarah itu. Kan ada misalnya bukan hanya keturunan Rasulullah, tapi pemimpin itu harus dari suku Quraisy gitu. Saya pernah membaca satu tulisan bahwa hadis ini katanya begitu ya. Itu adalah salah satu hadis yang sedang dipersoalkan oleh para ulama juga katanya gitu. Lalu keturunan bukan soal keturunannya. Kita jangan bilang keturunannya. Apa? Kapasitasnya, kemampuan-kemampuannya, latar belakangnya, keterlibatannya, akuntabilitasnya, kejujurannya. Kan gitu. Ya kenapa? Tapi kalau di Indonesia kebanyakan kan kalau keturunan itu ya mengabaikan sejumlah kriteria tadi kan. Itu. Jadi ya saya tidak tahu jawabnya. Saya belum pernah dongkel atasan saya gitu. Enggak pernah saya karena saya di pemerintahan. Gitu. Prakteknya memang kalau ada demikian yang terjadi itu biasanya kita juga ikut-ikut tidak jujur. Gitu. Misalnya di suatu organisasi politik gitu. Kalau tidak cocok sama leadership daripada pimpinan wilayah, misalnya ini salah satu contoh. Terus berpolitik gitu. Waktu mau musyawarah jangan ngumpulkan orang, dijak makan gitu. Itu jadi namanya apa kalau sudah gitu ya, gitu. Jadi hati-hati aja kalau punya pemimpin yang kita katakan tidak mempunyai kapasitas ini. Kalau saya sabar saja. Siapa tahu yang sabar itu malah dijadikan pemimpin oleh Allah. Saya hanya bisa bicara begitu. Minta maaf. Ya Pak Eko, Bapak-bapak semuanya. Siap. Saya salam kenal buat ibu-ibu yang hadir. Masih ada satu pertanyaan, Ustaz. Ya.
masih ada waktu sedikit ya sebelum kita tutup di 11.30. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Hamzah. Saya lihat bagaimana dengan sistem Turki Utsmani yang menerapkan sistem keturunan yang menjadi pemimpin. Mungkin Pak Kanto bisa memberikan sedikit ulasan. Monggo, Pak. Ya, saya tidak tahu ya sejarahnya Turki Utsmani itu ya. Terus terang aja saya tidak tahu. Tidak berani ngomong. Tapi yang penting itu orangnya itu harus orang yang bukan keturunannya yang ditekankan gitu. Yang saya pernah baca misalnya Muawiyah gitu ya, saya nggak tahu. Yang pernah baca saya Muawiyah. Walaupun anaknya nggak terlalu hebat, ya disuruh mengganti. Itu saya pikir ya nggak beres gitu. Sejauh yang saya ketahui. Jangan-jangan nanti ada yang bilang, lu sebetulnya yang nulis anaknya Muawiyah nggak beres kelakuannya itu orang yang benci Muawiyah gitu. Saya juga nggak tahu itu akhirnya. Jadi di zaman sekarang yang penting ya yaitu kita latih diri kita untuk menjadi pemimpin. Kalau kita sudah kadung jadi pemimpin, ya mawas diri. Apakah kita jujur? Apakah kita ini tidak menunda-nunda keputusan? Apakah saya mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi gitu? Tidak punya kemampuan komunikasi, ya belajar komunikasi misalnya. Apakah untuk urusan ini saya mempunyai keterampilan mimpin rapat gitu misalnya. Ya itu kita harus, jadi kalau seringkali di Indonesia seperti saya sejak muda jadi pemimpin kan karena diputuskan oleh pemerintah. Jadi saya selalu belajar dengan masyarakat. Kalau saya boleh di dalam kualitas pemimpin itu saya tetap rendah diri. Rendah diri kepada masyarakat. Contohnya begini. Saya kampanye sanitasi lingkungan. Singkatnya itu ada Pak Dokter juga di situ. Kalau yang penting kotoran manusia harus dipenjara. Kalau tidak bisa bikin kakus yang bagus, yang penting ada jumleng, istilahnya jumleng itu. Bikin lubang ya. Terus dikasih tutup, di atasnya dikasih lubang, di situ kita derajat besar. Saya bilang begitu dengan enteng di lapangan. Lalu saya ditanya, Pak, Bapak itu betul, Pak Dokter katanya gitu. Tapi baunya Pak yang saya tidak tahan. Saya pusing kepala saya. Di waktu saya kuliah tidak pernah bicarakan bahwa jumleng itu memberi bau yang tidak enak. Ya saya tanya kembali pada masyarakat. Lah terus pripun nek ngeten iki? Ternyata masyarakat itu juga ada yang punya ilmu kan gitu. Enggak usah malu, enggak usah kita tinggi hati lah, rendah diri aja lah. Enggak tahu ya enggak tahu gitu. Itu bagian dari jujur juga. Lalu rakyat bilang gini, oh Pak gampil gitu. Diuncali gamping manggilak panas niku mati niku ambune ilang gitu. Itu yang saya lakukan dengan masyarakat gitu. Jadi seorang pemimpin harus rendah diri. Jadi jangan merasa dirinya sudah hebat gitu atau sudah hebat. Mentang-mentang dokter terus tahu semuanya. Waduh, belum. Pemimpin harus kreatif gitu. Terakhir saya tanya Pak Kamto kalau boleh. Boleh. Monggo. Ya, Pak. Oke. Jadi gini ya, perkara panjenengan mau menjawab monggo, tidak menjawab ya tidak apa-apa gitu ya. Jadi pertanyaan saya ini yang terakhir adalah bagaimana kira-kira pandangan Pak Kamto secara pribadi tentang kepemimpinan pada kepemimpinan pada pemerintahan saat ini, bagaimana manfaatnya kepada masyarakat luas itu. Monggo, matur suwun. Ya, ini bukan tidak menjawab. Saya bukan tidak ingin menjawab, tapi saya boleh berpandangan ya. Ya boleh. Jadi yang saya ketahui bahwa pada waktu Presiden Jokowi itu harus membuat kebijakan pembangunan di Indonesia, kan banyak ekonom di situ yang sudah memberi saran lain. Saya ingat itu salah seorang ekonom dari Universitas Pembangunan di Jakarta itu, dia bilang gini, kalau Anda membuat jalan raya tol
itu yang lebih beruntung adalah industri yang sudah mapan. Itu. Kalau mau membangun kesejahteraan rakyat, bangunlah industri yang berbasis kepada sumber daya alam kita. Itu. Jadi industri pertanian gitu maksudnya. Industri macam-macam itu, misalnya pedagang kelontongan gitu barangkali. Nah, nanti kalau sudah terbentuk itu dalam 2-3 tahun depan, barulah infrastruktur dibuat untuk membawa hasil-hasil industri yang berbasis menyebar di seluruh daerah itu dibawa ke pusat, disitulah mulai berperan infrastruktur gitu. Jalan tol dan semuanya. Saya pikir kalau jalan tol sekarang ya saya yang seneng kok memang kalau ke Malang tinggal 2 jam sekarang. Tapi kalau saya hitung orang yang susah, pedagang asongan yang enggak pernah enggak bisa jual kacang goreng sama saya itu kan juga banyak itu. Itu misalnya. Jadi saya tidak ingin mengatakan tapi itu pendapatnya beberapa ahli gitu. Ekonomi yang saya ikuti gitu. Dan yang lucu di Indonesia ini, teman-teman saya yang ahli ekonomi itu kalau saya tanya pertanyaan seperti ini katanya gini, "Yo ngono Pak Kanto sing bener." Tapi yang lainnya bilang, "Wah, ya memang ini sama-sama ahli ekonominya kok beda pendapat itu gimana? Enggak habis pikir ini." Gitu loh. Itu salah satu jawaban saya, Prof Hasan. Nah, yang kedua ya yang agak sensitif nanti saya pikir ya, saya cuma mikir gini, jadi presiden lah entek duit akeh triliunan gitu. Duit sapa ya? Padahal biyen mek wali kota atau gubernur. Saya cuma berteori mesti ono sing bandani gitu. Karena dalam literatur demokrasi yang kita kenal ini sekarang itu selalu terjadi jual beli suara itu. Iya, di Amerika itu ada namanya kontraktor suara itu ada. Jangan khawatir itu. Kalau di Indonesia enggak tahu kontraktor suaranya mungkin ahli-ahli survei itu barangkali. Demokrasi kelontong namanya Pak Kanto. Apa? Demokrasi kelontong. Iya, karena memang kelontong ya. Ya, jadi ternyata demokrasi Amerika yang sudah 200 tahun itu barangkali gitu ya. Enggak ada kejujuran di situ memang. Nah, di Indonesia itu kalau Prof Hasan itu kan jadi ketua Perdosi kan tanpa uang itu kalau enggak salah ya kan. Karena keahliannya kan gitu. Karena integritasnya gitu. Karena neuroscience-nya yang handal kan gitu. Kan gitu, bukan karena terus harus orang Jakarta yang jadi ketua Perdosi gitu. Nah, ini. Jadi itu saya tidak berpendapat tapi itu yang saya rasakan lah. Nah, itu menurut saya itu pendapat yang agak bijaksana itu karena memang pertanyaan saya itu seperti pisau bermata dua Pak Kanto. Bisa menyelamatkan, bisa menyengsarakan gitu. Tapi Anda sudah memilih suatu pilihan yang sangat bijaksana. Matur suwun Pak Kanto, alhamdulillah punya teman yang sangat bijaksana. Nanti Prof Hasan kapan-kapan bicara ya. Aspek saya usulkan nanti aspek profesionalisme dalam kepemimpinan. Lebih detail itu. Iya, Prof Hasan. Itu bukan bidang saya Pak Kanto gitu. Ya, tapi Prof Hasan kalau bidang saya neuroscience gitu loh. Enggak, saya tidak akan berbicara, akan tumpul gitu nanti kalau berbicara bukan bidangnya itu gitu loh. Kepemimpinan tuh banyak dari aspek mana gitu loh. Profesor kedokteran enggak apa-apa gitu. Karena nanti kan ya sudah kira-kira begitulah. Terima kasih ya Bapak-bapak. Waktunya sudah 11.30. Ya. Contoh. Saya meminta maaf dan Bapak-bapak sekalian. Semoga baik. Ya. Waktu sudah 11.30 sehingga kita sudah di penghujung acara. Mohon maaf pertanyaan yang terakhir mungkin tidak bisa terjawab karena terbatasnya waktu dari Pak Gianto Imron. Mungkin kita akan bertemu lagi di sesi UDLT berikutnya. Nah, kesimpulan yang bisa saya dapat dari apa yang disampaikan oleh Pak Kanto dan Pak Fuad tadi, kalau kita merujuk pada teori
ini karena di bidang saya di project management, dari teori PMBOK ya, body of knowledge, itu saya rangkum memang benar. Input, ada tools, ada output. Inputnya itu adalah nilai agama, tools dan tekniknya itu macam-macam. Prosesnya itu kan integritas, kemampuan, keterampilan, jujur. Outputnya adalah menghasilkan keputusan yang tepat, di mana keputusan yang tepat itu adalah yang bermanfaat bagi kita sebagai orang Muslim dan masyarakat pada umumnya di tengah-tengah masyarakat plural. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan atau menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu ya. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Fuad dan Bapak-bapak semuanya. Kita tutup ya. Alhamdulillah. semuanya. Semua sehat.